Yang saya tentang kalau rububiyah dan uluhiyah dipisah. Akibatnya begini. Ini yang kita tolak. Nggak bisa. Orang kafir disebut ahli tauhid, tunggu dulu saudara. Kira-kira jelas tidak? Baik. Nah sekarang mari kita lihat lagi. Nah sekarang ini implikasi hukum kepada orang musyrik disebut ahli tauhid. Nah sekarang bagaimana implikasinya terhadap muslim yang bukan wahabi? Mari kita lihat. Kita nih Asy'ari. Asy'ari mengakui akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta dan sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Betul. Menurut wahabi, kita ini aswaja Asy'ari adalah ahli tauhid rububiyah dan uluhiyah. Nah, kita diakui nih sebagai ahli tauhid. Kita semua diakui sebagai ahli tauhid. Tapi tauhid apa? Rububiyah dan uluhiyah. Nah sekarang wahabi melihat bagaimana akidahnya kaum Asy'ari. Asy'ari tidak mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan, punya kaki, punya betis, punya wajah, punya mata, serta duduk, lari, naik, turun, dan tertawa seperti makhluk. Asy'ari nggak ngakui itu. Nah, menurut kalangan wahabi, kalau Asy'ari tidak mengakui ini semua, berarti kaum Asy'ari ingkar terhadap sifat Allah. Karena Allah yang menyebut dalam Al-Quran, Yadullah, tangan Allah, berarti Allah punya tangan. Ainullah, mata Allah, berarti Allah punya mata. Kenapa kaum Asy'ari mengingkari sifat Allah? Kalau kaum Asy'ari mengingkari sifat Allah, berarti kaum Asy'ari termasuk kaum mu'attil. Apa itu mu'attil? Yang meniadakan sifat Allah. Kita disebut mu'attil. Saudara, disebut kelompok yang meniadakan sifat Allah. Sehingga menurut mereka, kita ini Asy'ari, saudara, yang tidak mengakui tentang isbatnya tangan, kaki, wajah, muka bagi Allah, kita disebut bukan ahli tauhid asma dan sifat. Kesimpulannya apa? Kita bukan ahli tauhid. Aswaja nih Asy'ari bukan ahli tauhid, saudara. Walaupun maksudnya bukan ahli tauhid asma dan sifat. Dari segi rububiyah uluhiyah mereka akui kita saudara mereka, kita ahli tauhid. Tapi dari segi asma dan sifat kita dibilang bukan ahli tauhid. Ini yang membingungkan umat, saudara. Orang kafirnya dibagi dua, adalah kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Yang muslimnya dibagi dua juga, ada muslim ahli tauhid, ada muslim bukan ahli tauhid. Ini saya mau tanya, ini pembagian semacam ini ulama salaf yang mana yang buat? Saya mau tanya saudara, terus terang. Kafir dibagi dua, ada kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Muslim juga dibagi dua, ada muslim ahli tauhid, ada muslim bukan ahli tauhid. Saya tanya, bingung nggak? Berikut ini yang akan saya angkat berkaitan dengan pernyataan Habib Rizik yang masih sekitar akidah yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Tentunya tanpa mencederai beliau sebagai seorang yang berilmu, tetapi saya hanya ingin memberikan perbandingan, pemahaman. Tinggal di studi bandingkan saja atau dikomparasi mana yang lebih dekat kepada kebenaran atau mana yang benar dan mana yang salah. Dengan demikian tidak akan ada lagi keraguan di dalam hati kita. Ini masih berkaitan dengan tauhid rububiyah yang dilemparkan beliau sebagai kritik terhadap paham yang mereka anggap paham Wahabi. Nah, jadi paham yang mereka anggap sebagai paham Wahabi. Sebenarnya seperti apa sih? Nah, kalau kita cermati berkaitan dengan tauhid rububiyah, berkaitan dengan tauhid uluhiyah, berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, menurut
Habib Rizik juga diakui kalau ketiga-tiganya trilogi tauhid ini adalah tauhid aswaja, tauhid ahlus sunnati wal jamaah. Itu yang pertama. Hanya saja yang dilontarkan oleh Habib Rizik bersifat kritik terhadap pemisahan yang katanya tidak relevan dengan ahlus sunnati wal jamaah. Di mana letak tidak relevansinya itu? Habib Rizik memaparkan, yaitu karena menyebut kaum musyrikin orang yang bertauhid secara rububiyah dan tidak bertauhid secara uluhiyah. Mungkin Habib Rizik sedikit tidak paham kalau kita kategorikan apa yang disampaikan itu justru telah dituturkan oleh sejarah. Dalam sejarah Islam, misalnya perjalanan Islam awal sebelum agama merebak di Arab Saudi, orang-orang Arab Saudi atau penduduk Arab Saudi itu sudah biasa menggunakan nama Abdullah, yang berarti hamba Allah. Tetapi mereka perilakunya adalah syirik. Tak sedikit yang menggunakan nama istilah hamba Allah. Berarti mereka sudah mengenal kata Allah itu. Bukan tidak kenal, sangat kenal sekali kata Allah itu. Kalau tidak kenal, mengapa kemudian orang-orang Arab menggunakan nama Abdullah sebelum Islam berkembang ketika itu dan baru didakwakan oleh Nabi Muhammad? Padahal sebelumnya, yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama-nama itu juga sudah menjadi nama dari kaum musyrikin di Mekah. Tak sedikit yang menggunakan nama Abdullah, termasuk nama dari bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah. Dan kalau kita lihat dalam silsilah-silsilah di Arab itu, tak sedikit pula yang menggunakan nama Abdullah. Tapi mereka bukan muslim, mereka musyrikin. Sampai di sini saja kita makin paham. Memang tauhid rububiyah itu ada di zaman itu. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tidak meyakini Allah sebagai tujuan ibadah. Jadi mereka itu percaya sebagaimana kita percaya. Kalau umat Islam itu juga punya rububiyah, kaum musyrikin punya rububiyah, ya. Bahkan mungkin orang-orang di luar Islam pun mereka bertauhid rububiyah, yaitu. Jadi mereka semuanya bertauhid rububiyah. Tetapi mereka tidak menyempurnakan keimanannya. Lebih pantas kalau kita menggunakan istilah tidak menyempurnakan keimanannya dengan tauhid uluhiyah, sehingga mereka terperosok ke dalam kesirikan. Terperosok ke dalam kesirikan. Sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Habib Rizik, ya, Kul man khalaqas samawati wal ard fayakulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah. Dalam ayat lain, fayakulannallah, pasti mereka akan menjawab Allah. Mereka itu sangat yakin bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Tetapi persoalannya mereka tidak mau beribadah kepada Allah secara tulus. Bukan tidak beribadah kepada Allah, mereka tidak mau beribadah kepada Allah secara tulus. Mengkombinasikan antara keyakinan kepada Allah dan yaitu berhala sebagai media meditasi mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mudah memahami ini. Lah,
Kalau dikatakan memang mereka bertauhid, artinya tauhid yang tidak membuat mereka Islam, tauhid yang menyebabkan mereka tetap dalam kemusyrikan, karena mereka tidak menyertakan yaitu tauhid pembersih yang disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid tazkiyah, tauhid uluhiyah, di mana seseorang dituntut beribadah kepada Allah, mensucikan Allah semata, tidak menyertakan di dalam tauhid uluhiyah itu Tuhan-Tuhan yang lainnya. Kan begitu. Soal keyakinan mereka kepada Tuhan, mereka yakin kepada Allah sebagai pencipta. Jadi tidak ada di dalam kebiasaan kaum musyrikin bahwa yang menciptakan patung itu, yang menciptakan mereka itu adalah patung. Tidak ada keyakinan begitu dalam kaum musyrikin. Coba Habib Rizik buka saja kitab-kitab. Adakah kaum musyrikin yang berkeyakinan bahwa patung-patung itu menciptakan mereka, bahwa patung-patung itu yang memberi makan kepada mereka? Tidak. Bahwa patung-patung itulah tujuan ibadah mereka? Tidak. Tetapi patung-patung itu dianggap Tuhan oleh mereka. Jadi mereka itu meyakini bahwa yang memberikan makan, memberikan minum itu adalah Allah. Qulillah, Allah, katakan Allah. Kalau dibaca dalam surat Al-An'am banyak, yaitu siapa yang memberikan makan, memberikan minum kalian? Allah, jawabnya gitu. Seperti itu. Mengapa kemudian hal ini diragukan oleh Habib Rizik? Seharusnya tidak perlu diragukan lagi. Memang kenyataannya kaum musyrikin dahulu kala itu mengetahui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Jadi tauhidnya sebatas mengakui alam semesta saja. Dan kemudian tauhid ini menjadi tidak murni, tauhid ini menjadi kotor, tauhid ini menjadi ternoda karena mereka menolak tauhid uluhiyah. Pengertiannya seperti itu, bukan pengertian seperti yang Habib Rizik. Salah yang diartikan oleh Habib Rizik itu menurut saya, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyatakan pembagian tauhid itu adalah satunya dia juga punya keislaman. Tidak sempurnalah. Kalau kemudian dibandingkan dengan rukun Islam, justru itu benar perbandingannya, memahaminya salah gitu. Memang kalau kita itu hanya beriman kepada solat saja, misalnya melaksanakan solat, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak dinyatakan Islam. Ya, ketika dia mampu, termasuk ibadah haji dan sebagainya, tak mau melaksanakan atau mengingkari ibadah haji dan sebagainya, mengingkari syahadat, solat dan sebagainya, itu sama. Nah, ketika orang mengakui bertauhid, ya, kan tidak ada orang yang menyatakan kaum musyrikin itu Islam. Dia hanya beriman kalau Al-Quran menyatakan bahwasanya Allah itu Maha Pencipta, dan ini diakui oleh kaum musyrikin. Allah yang menciptakan, tidak ada yang mengingkari dari kaum musyrikin. Ya, sebatas itu saja imannya. Seperti kaum kejawen yang eling-eling mengenal Allah saja gitu, tak mau beribadah kepada Allah, itu kan banyak karena mereka menganggap tauhid rububiyah tadi. Sama itu dengan kaum eling itu. Kalau di Jawa, di Madura juga banyak yang demikian, karena saya itu juga orang Madura ya, jadi saya tahu itu semua gitu. Jadi ini persoalannya mengenai asma was sifat, ya, itu bukan perbincangan baru. Asma wa sifat terkait dengan tangan Allah, terkait dengan ya kaki Allah, telapak tangan Allah, tertawa dan sebagainya, bukan baru. Itu banyak dalam kitab dibicarakan. Bukan Wahabi, bukan produk Wahabi. Salah banget itu kalau dikatakan sebagai produk Wahabi. Berarti Habib Rizik tidak banyak membuka kitab itu. Coba buka kitab I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bagaimana pemaparan
tentang sifat-sifat Allah seperti tangan, seperti kaki, seperti paha dan sebagainya. Silahkan dibaca itu dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Lalkai di dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu lengkap di situ. Ada syarahnya lagi. Syarahnya bermacam-macam yang memastikan bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat seperti itu. Kalau diingkari sifat-sifat seperti itu, ya salah sudah. Kelompok kalam, kelompok filsafat, kelompok teologi sesudah salaf itu memang banyak yang tidak jelas arahnya kemana. Mereka itu berpikir tentang Islam. Silakan, mestinya itu dibuka lagi kitabnya At-Tahawi biar lebih jelas lagi kemana arah pembicaraannya. Dari sekian banyak referensi yang dipakai oleh At-Tahawi juga itu perlu dilihat. Sebagaimana tadi kitab I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah, kitab kemudian Akidah Ashabul Hadis, Al-Aqidah Madzahibul Arba, yang mana ada orang membedakan antara akidah fikih dengan akidah akidah fikih dengan mazhab fikih dan mazhab akidah. Dalam mazhab fikih 4 mazhab yang dianut, dalam mazhab akidah Asy'ariyah. Ini kan lucu. Tidak disebut juga para penentang-penentangnya. Tidak disebut juga orang-orang yang kualitasnya luar biasa. Disembunyikan oleh kelompok Asy'ariyah. Sengaja ditiadakan orang-orang dari pentolan-pentolan hebat dari kalangan Syafi'iyah yang menerima sifat Allah Subhanahu wa taala apa adanya itu. Tidak ditampilkan oleh mereka. Yang ditampilkan Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan sebagainya. Padahal begitu banyak orang yang berkelas sekelas Imam Syafi'i, tetapi akidahnya adalah akidah salaf. Disinilah kebanyakan terjadi, yaitu manipulasi data dari kalangan mereka yang mengaku aswaja, menghilangkan tokoh-tokoh yang menentang dari kalangan Syafi'iyah, yang menentang akidah Asy'ariyah. Sengaja tidak ditampilkan. Kemudian kaum Asy'ariyah membelanya dengan mati-matian, memperjuangkan ideologinya itu sebagai ideologi yang bisa mengkafirkan kalau tidak dianut gitu. Jadi itu Asy'ariyah. Kalau main kafir-kafiran, kelompok Asy'ariyah itu tukang kafir-kafiran juga dari awal sejarah, bahkan membantai puluhan ribu orang kelompok Asy'ariyah ini yang dipimpin oleh Ibnu Tumat ketika memberontak. Jadi sampai di sini saja kita bisa tahu bahwa kelompok Asy'ariyah itu adalah kelompok pembangkang memang. Makanya saya tidak bisa menerima ketika Wahabi tertuduh sebagai sumber terorisme, karena kaum Asy'ariyah juga pembantai, pembunuh, tetapi sengaja sejarah itu dilupakan oleh mereka. Sengaja mereka melewati sejarah itu, menyembunyikan sejarah itu. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan kepada kita sekalian untuk mencari akidah yang benar sesuai dengan akidah salafus saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.